sauji ira kabeh iku yujma'u dikumpulaken ahad apa kholquhu ciptaane ahad. Wah iku lengkap nih. Sesungguhnya di antara salah seorang di antara kalian yujma'u kholquhu dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi di dalam perut ibunya arba'ina yauman selama 40 hari nutfatan sebagai nutfah. Summa yakunu alaqatan kemudian menjadi alaqah. Alaqah niku sesuatu yang bergantung. Misal dalik ya semono ugo 40 hari. Misal dalik ya begitu juga 40 hari. Summa yakunu mudghatan kemudian menjadi mudghah. Misal dalik ya begitu juga 40 hari. Summa yursalu ilaihi kemudian diutus ilaihi maring ahad sapa al-malaku malaikat. Fayun fakhu fihi ruhu kemudian ditiupkan di dalamnya kepadanya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin dan diperintah untuk menuliskan 4 kalimat, 4 ketetapan. Bikat birizkihi menetapkan rizkinya, wa ajalihi dan ajalnya, wa amalihi dan amalnya, wa syaqiyun am sa'idun dan apakah ahad itu berbahagia celaka au sa'idun atau bahagia. Fa wallahi maka demi Allah alladzi la ilaha ghairuhu demi Allah tidaklah yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah sesungguhnya seseorang di antara kalian mengerjakan pekerjaan ahlul jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira sehingga antara dia dengan surga itu hanya sebatas 1 siku. Fayasbiqu alaihil kitab maka sudah lebih dulu ketetapan kepadanya. Fayamalu bi amali ahlin nar maka dia berbuat dengan perbuatan ahlu neraka, ahli neraka. Faidukuluha maka dia memasuki neraka. Ini hadis ini bercerita tentang kejadian awal mula kejadian manusia. Niki ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan yang baru diketemukan abad 20. Tetapi wahyu telah mendahului. Jadi orang itu bisa menemukan pengetahuan proses seorang manusia dari mulai sperma sampai kemudian menjadi nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah itu abad 20. Padahal Islam lahir sudah 14 abad yang lalu. Dan itu berarti wahyu mendahului ilmu pengetahuan. Nah, berarti ini sesuatu yang luar biasa. Jadi sesungguhnya salah seorang di antara kalian dulu itu berada di perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Nutfah niku nopo? Nah, ini hadis tapi penjelasannya di Al-Qur'an lebih lengkap. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin di surat Al-Mu'minun. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu min sulalatin min tin dari sulalah. Kita harus kenal sulalah pertama. Sulalah niku nopo? Sulalah niku mintin dari saripati tanah. Jadi saripati tanah dikonsumsi manusia, tumbuhan, sayuran, kacang-kacangan dikonsumsi manusia menjadi sulalah, saripati tanah. Saripati tanah niku kemudian di masing-masing laki-laki dan perempuan menjadi mani. Nah, sperma. Jadi alam yakunut fatam min mani yumna.
mani. Jadi mani itu bahasa Al-Quran. Jadi sulalah mintin dari tanah, saripati tanah kemudian menjadi mani. Mulane nek jenengan pengen subur maninya, makanlah tumbuh-tumbuhan. Jadi kacang-kacangan. Orang ngombe susu tak? Nah, ya. Jadi air mani sulalah itu prosesnya dari tanah. Kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang kapri, kacang Brandibon. toge. Kacang hijau. Serangga sego ya. Seluruh tumbuhan tanah itu kemudian menjadi sulalah menjadi kir. Kalau susu, daging kambing, ya, daging sapi, torpedo, itu bukan bahan sulalahnya tapi dorongan tenaganya. Ya betul. Fisik. Fisik gitu. Jadi kalau kita pengen tenaganya rusak, jadi so munggah ping telu. Pamarican. Torpedo. Nah, ini kurban sing digoleki torpedo deh, baik. Itu bukan untuk proses benihnya, tapi untuk dorongan tenaganya supaya kuat. Karena bahan air mani sulalah itu dari saripati tanah. Mulanya kalau dokter seksologi itu ya harus banyak makan kacang-kacangan, makan toge, ya, itu untuk menyuburkan mani kita. Itu sulalah kemudian mani. Jadi sulalah itu bahasa umum saripati tanah kemudian menjadi mani. Mani itu kemudian bercampur min nutfatin amsyaj, dari nutfah yang bercampur. Jadi mani bercampur mani menjadi nutfah. Nah, ini ada bahasa sperma, ada bahasa ovum ya. Jadi indung sel telur bertemu menjadi zigot, bertemu menjadi nutfah. Nutfah itu sudah bercampur. Jadi walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian si nutfah ini ditempat di dalam rahim yang kokoh. Kokoh nih Pak. Rahim itu untuk mengokohkannya Gusti Allah dimasukkan ke rahimnya kan dengan cara penak nih. Penak betul? Bertemunya mani dengan mani disimpan di dalam rahim supaya kuat nopo. Perempuan itu dikasih pinggul yang kokoh. Makanya nek perempuan pinggulnya gede betul? Gede-gede. Bapak. Itu sebenarnya untuk melindungi rahim supaya rahimnya kokoh. Tapi pentere Gusti Allah di samping dia untuk memperkokoh rahim juga biar kelihatan indah. Ya betul? Coba panjenengan semua nek wis delok bokonge wedok ya. Wis Kelepek-kelepek. Karena sama Allah dibikin indah untuk menarik perhatian laki-laki. Jadi di samping dia untuk memperkokoh tempat rahim, tempat nutfah bersemayam itu, tapi dibikin indah bagi lawan jenis. Nah, ini nutfah ya. Jadi seseorang itu ketika jadi nutfah itu 40 hari. Summa yakunu alaqatan, kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu plasenta. Alaqah itu yang menggantung. Jadi mani kemudian gantung di ari-ari. Kan sperma itu kan saling mengejar, Pak. Begitu cerat keluar itu dia mengejar ovum. Jadi entah kenapa mereka berkejaran. Makanya ini beruburan. Beruburan. Ada sekian juta sperma itu beruburan, disi-disian sampai ke ovum, ke sel telur perempuan. Makanya alaminya laki-laki itu kan pancen kejar-kejaran dia. Jarang ada perempuan yang ngejar laki-laki. Rata-rata mesti wong lanang sih kudu ngejar. Mulane nek wong lanang menang wae. Ono wadok ya ana perempuan gak suwit-suwit. Orang goda piye ta jadi wong lanang enggak alami. Alamine laki-laki
ngejar. Nah, setelah berproses menjadi nutfah, kemudian berproses lagi menjadi alaqah. Jadi segumpal darah yang menggantung. Nutfah itu campur air mani, belum berbentuk darah, belum merah. Kemudian berproses menjadi alaqah. Alaqah itu ketahuan sama seorang profesor, oh artinya itu ternyata alaqah itu bukan hanya perubahan, tapi bentuknya menggantung. Itu nempel. Nah, nempel di sini menggantung di plasenta. Nah, ini kalau dilihat di rahim perempuan, di pusarnya ini ada plasenta gantung di situ. Nah, setelah jadi alaqah, misla dalik 40 hari, summa yakunu mudghatan, kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Jadi nutfah, alaqah menjadi mudghah. Nah, itu sudah berbentuk daging. Kalau di Al-Quran ditambah, kalau sudah menjadi mudghah, menjadi idoman, menjadi tulang belulang, menjadi tulang. Fakasaunal idoma lahma, kemudian kami bungkus tulang itu dengan niku urut-urutannya proses kehidupan manusia dari awal. Dan itu persis sebagaimana yang diketahui oleh manusia di abad 20. Jadi luar biasa, sampai ayat ini, hadis tentang ini bisa membuat puluhan orang masuk Islam, ribuan orang masuk Islam. Karena kemudian ketika mereka mengadakan penelitian terhadap asal-usul manusia, proses kejadian manusia, menemukan antara ilmu pengetahuan dengan Al-Quran sinkron, antara ilmu pengetahuan dengan hadis Rasulullah sinkron, sama. Padahal zaman Nabi Muhammad itu belum ada alat, belum ada studi yang mempelajari tentang asal-usul manusia. Nah, setelah menjadi mudghah, menjadi idoman, fakasaunal idoma lahma wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian wa yursalu ilaihi malak, diutuslah malaikat, kemudian ditiupkan ruh. Jadi setelah menjadi segumpal daging, menjadi tulang, dibungkus oleh daging, ditiupkan ruh. Nah, mulai kalau di kita setiap fase-fasenya dikendurani nih tambulan. Jadi dari 40 hari pertama, 40 hari kedua sampai 4 bulan, sampai 7 bulan. Itu jangan dilihat wah ini orang nanggon Rasulullah lah. Karena orang Jawa itu pengen berdoa, kita pengen berdoa sejak pertama kali manusia itu ditiup ruh. Jadi jangan melihat sisi wah ini nggak diajarkan, nggak ada coretannya dari Rasulullah. Ya sampean kejauhan itu ge. Orang itu berdoa kapan saja boleh. Bahkan sejak menikah itu loh harus didoakan. Ya kan? Coba begitu menikah kan orang kondangan. Yang kondangan itu nopo berdoa. Lah kok pas dia mau punya anak kok gak didoakan, ya aneh tuh. Jadi orang-orang kita itu cerdas secara spiritual. Kenapa? Karena kita berharap anak kita itu lahir sempurna. Ada dalam Ali Imran itu Allah itu menciptakan manusia dalam rahim. Ada yang disempurnakan, ada yang tidak disempurnakan. Ada yang lahir sempurna, ada yang lahir cacat. Ya betul. Orang-orang kita, bapak-bapak kita berdoa sejak pertama kali anak itu membentuk, dikasih ruh, didoakan supaya lahirnya sempurna. Lalu kalau nikus, lo nggak tentu dulu, gue ngomong apa-apa terserah. Begitu istri saya sudah hamil, itu malam-malam tak dungani, tak bacani alam nasroh. Alam nasroh laka sodrok bahwa wadok nahan kami juga tak wacapin 11, tak pegang pusernya supaya nyambung.
antara bapaknya dengan bayi ini, tak pegang pusarnya, tak doakan dengan alam nasroh, tak minta ke Allah, ya Allah, semoga anak ini yang akan dilahirkan lahir dalam keadaan sempurna, dilahirkan tanpa cacat, dilahirkan dalam keadaan hidup. Betapa banyak orang yang melahirkan bayinya meninggal, ada yang melahirkan bayinya cacat. Betapa banyak. Kita antisipasi meminta kepada Allah. Karena kadang upaya kita itu lemah ya. Kalau kita cuma pengen tok yo, bagaimana mau disempurnakan sama Allah? Kita punya kemauan, tapi kita juga harus berdoa. Kemauan itu tidak akan berwujud, Pak, tanpa ada media. Doa itu adalah media. Sama saya ceritakan kemarin, Allah itu sangat berkuasa membelah lautan. Tinggal kun fayakun, terbelah. Tapi tetap Allah meminta Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Tetap harus ada tongkat yang memukul laut. Itu untuk menunjukkan bahwa keinginan kita harus ada wasilahnya. Masuk ya? Jadi tetap saja kita ada keinginan, harus ada wasilahnya dengan berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga bayinya selamat, istrinya selamat, terus cukup rezekinya. Doakan juga rezekinya, ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang mulia, yang bisa berbakti kepada orang tua, sing ora patio nakal, betul, sing bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Doakan setiap hari bila perlu, malamnya tahajud sambil pegang pusarnya, bacakan alam nasrah laka sodqa. Itu ajaran guru-guru kita ya. Orang lain nggak suka iskono. Nyatanya alhamdulillah nih anaknya didoakan sejak dia dalam kandungan, anaknya ya mulus rahayu. Lah, kemudian pertama bikat birizkihi, dengan dipastikan rezekinya. Malaikat suruh nyatet rezekinya. Wa ajalihi, dan ajalnya, usianya. Usianya ini mau dikasih 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 900 tahun, ya pengen dikasih. Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi, pekerjaannya, perbuatannya itu sudah Allah pastikan. Wasakiyun au sa'idun, bahagia dan celakanya Allah pastikan. Nah, tetapi jangan salah memahami hadis ini. Wah, nek ngono yo usah belajar lah. Mungkin nek sugih yo sugih. Iya mboten. Mungkin nek wayahe dadi DPR yo dadi DPR sekolah Pak. Mulane Pak, DPR sing sakniki gegeran niku, jangan-jangan pancen ijazah paslu niku. Iya betul. Wong ora pati sekolah bener yo malah jadi DPR. Kacau kada niku. Ora nyantri meneh. Nek santri kan mboten, kula bisa saged bedakan jadi. Nek santri itu kan kita sudah belajar apa namanya? Di surat Al-Humazah itu. Apa mulainya? Wailul likulli humazatin lumazah. Pun kula aturaken bola-bali niku. Salokolah wong-wong sing suka mengumpat dan mencela. Celaka nih. Berapa orang jatuh karena dia suka mengumpat dan mencela. Oh, nek wong-wong sing pengen DPR iku bubar, iku wong paling tolol sak dunya. Niku mencela mboten? Mencela, niku merendahkan mboten? Merendahkan. Dan kata-kata itulah yang menjadikan dia menjadi terhina, menjadi hancur. Yuk demo sampai sekarang, nggak rampung-rampung, wis pirang dino. Polisi sama masyarakat gelut niku. Masya Allah, iku gara-gara mencela. Nek santri mboten kados niku, Pak.
Gremet yang gremet, ngamuk yang ngamuk. Ning mulutnya dijaga jangan sampai mencela, jangan suka merendahkan orang. Karena begitu kita merendahkan orang, timbul kesombongan, wis kita pasti dia akan terhina. Mulane sing moten-moten pancen dudu santri lah. Ya santri mboten kados niku. Nah, jadi Allah sudah pastikan 4 hal ini. Rizkihi bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Tetapi ini adalah persoalan hakikat. Ya, ini harus detil. Kenapa Allah tentukan semuanya? Allah itu Tuhan kok. Allah itu pencipta, mosok Tuhan nggak menentukan segalanya. Ya betul. Wong iki bahagia apa enggak? Ya terserah Allah, pasti Allah tentukan. Dia Tuhannya. Kalau tidak ditentukan, ya terus terjadi Allah apa? Justru kesempurnaan Allah itu menentukan segala sesuatunya terhadap makhluknya. Bahkan Allah itu loh, ada hujan badai. Sak dunia ini jumlah tetesan air hujannya itu loh dalam kontrol Gusti Allah. Sak jumlah tetesan jatuhnya di mana, jatuhnya ke rumah siapa, niku dalam kontrol Allah. Apa meneng cuma nasib manusia. Tapi kita harus paham ini hakikat. Kalau hakikat berarti kan kita ini segala sesuatu itu milik Allah, segala sesuatu dalam pemeliharaan Allah. Tetapi jarak antara kita dengan hakikat, diperhatikan, kita dengan hakikat itu berjarak. Apa jaraknya? Ketidaktahuan. Coba, Bapak jadi orang Ternate 20 tahun dulu sebelumnya, ngertos betul? Orang ngerti. Saya aja tidak tahu. Tidak pernah terpikir mau jadi orang Ternate. Ini betul. Berarti kan antara hakikat dengan kita, dengan pelaku ada jarak. Nopo jaraknya? Tidak tahu. Karena tidak tahu, maka kita mencari yang terbaik bagi kita. Saya nggak tahu saya mau bahagia atau celaka, kan nggak ngerti. Tapi karena tidak tahu itulah kita berusaha menjadi orang bahagia. Prike caranya supaya bejo. Kita tidak tahu rezeki kita itu banyak atau sedikit, tidak tahu kan? Karena tidak tahu, mencarilah rezeki sebanyak-banyaknya. Paham ya? Jangan keliru, jangan bicara hakikat untuk syariat, jangan. Hakikat itu adalah punyanya Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang menentukan. Tetapi ada jarak antara kita dengan pengetahuan Allah berupa ketidaktahuan. Mulanya sama Gusti Allah sama Rasulullah kan dilarang kita bertanya. Kula niku jane Pak Kiai, Mbah Kiai, kula niku menjam-benjam dados mumpung nggih. Enggak boleh ditanya. Kula niku kinten-kinten nek ajeng Ternate niku kula pikantuk bahagia mboten. Jangan ditanya. Karena tidak tahunya kita itu rahmat. Coba kalau umpamanya kita bertanya, Mbak, kula niku nek ajeng ke Ternate niku saya mboten. Wah, rapet. Piye, ora sida nang Ternate. Dia mboten. Kalau terus menurun nang omah wae. Nak bundelan sarung Justru karena kita tidak tahu, mencarilah yang terbaik untuk kita sendiri, dan ternyata kita sukses di Ternate. Ya betul. Jadi jangan campur adukan antara pengetahuan hakikat dengan syariat kita. Hakikat itu ilmu paling dasar yang kita sudah tahu bahwa kita diciptakan Allah, yang menentukan Allah, yang memelihara juga Allah. Tetapi Allah nggak ngasih tahu kita mau jadi apa. Apakah kita dapat rezeki banyak atau tidak, Allah nggak kasih tahu. Nah,
disitulah rahmat Allah supaya kita menjadi yang terbaik. Mulane kalau kita